Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Nunik Abimayu. Saya dari kelas PAI 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Nah, langsung saja di sini ada pengertian bersuci. Bersuci adalah proses pembersihan diri dari hadas atau kotoran, baik secara fisik maupun spiritual, sehingga seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Dalam Islam, bersuci yaitu yang pertama berwudu. Berwudu itu proses membasuh anggota tubuh tertentu sebagai persiapan untuk sholat. Yang kedua, mandi junub. Mandi junub itu pembersihan menyeluruh setelah keadaan tertentu, seperti setelah berhubungan intim atau haid. Nah, jadi bersuci itu merupakan bagian penting dalam praktik ibadah dan mencerminkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri terletak pada konteks dan tujuannya. Nah, di sini ada bersuci. Bersuci juga ada definisinya. Definisi bersuci yaitu proses pembersihan dari hadas atau keadaan tidak suci dalam konteks agama, terutama dalam Islam. Nah, bersuci juga ada tujuannya. Tujuan bersuci yaitu memastikan seseorang dalam keadaan suci untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, bersuci juga ada metodenya. Metode bersuci yaitu meliputi wudhu atau pembersihan sebagian anggota tubuh dan mandi junub atau pembersihan seluruh tubuh dengan tata cara tertentu sesuai syariat. Nah, bersuci juga ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual bersuci menekankan aspek spiritual dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Selanjutnya ada membersihkan diri. Membersihkan diri juga ada definisinya. Definisi membersihkan diri yaitu proses umum untuk menjaga kebersihan fisik dan kesehatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkait dengan aspek agama. Nah, membersihkan diri juga ada tujuannya. Tujuan membersihkan diri yaitu mencegah penyakit, menjaga penampilan, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, terus ada metode. Nah, membersihkan diri juga ada metodenya. Metode membersihkan diri yaitu meliputi mandi, mencuci tangan, menyikat gigi, dan tindakan kebersihan lainnya. Nah, terus membersihkan diri juga ada dimensi praktis. Nah, dimensi praktis membersihkan diri yaitu fokus pada kesehatan dan kebersihan fisik sehari-hari tanpa mengacu pada ritual atau tata cara tertentu. Dengan demikian, bersuci ini lebih spesifik pada aspek religius dan ritual. Nah, sementara membersihkan diri lebih bersifat untuk umum dan praktis. Materi selanjutnya yaitu air, pembagian, dan kedudukan hukumnya dalam bersuci. Nah, dalam bersuci, air memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah pembagian dan kedudukan hukumnya. Di sini ada pembagian air. Yang pertama ada air suci dan menyucikan. Nah, di sini juga ada definisinya. Definisi air suci dan menyucikan yaitu air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci, yaitu contohnya ada air hujan, air sungai,
air mata air, dan air sumur. Yang kedua ada air suci tetapi tidak menyucikan. Di sini juga ada definisinya, yaitu definisi air suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah bercampuran dengan bahan lain. Contohnya, air yang telah dicampur dengan kotoran atau bahan yang membuatnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga ada air yang tidak suci. Di sini juga ada definisinya. Definisi air yang tidak suci yaitu air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci karena dianggap najis. Contohnya, air yang terkena najis seperti air bekas terkena darah atau kotoran. Di sini juga ada kedudukan hukum air dalam bersuci. Yang pertama ada air sebagai syarat bersuci. Dalam ibadah seperti sholat, seseorang harus dalam keadaan suci yang dicapai melalui wudhu atau mandi junub dengan menggunakan air. Yang kedua, tata cara bersuci. Yang pertama ada wudhu. Wudhu yaitu menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu. Yang kedua ada mandi junub. Mandi junub yaitu menggunakan air untuk membersihkan seluruh tubuh setelah keadaan tertentu. Nah, di sini juga yang ketiga ada penggunaan air lain dalam bersuci. Jika air tidak tersedia, tayamum dapat dilakukan sebagai alternatif menggunakan debu atau tanah bersih. Materi selanjutnya ada analogi benda-benda selain air untuk bersuci. Dalam konteks bersuci, terutama dalam Islam, air adalah media utama untuk pembersihan. Namun, terdapat beberapa analogi benda lain yang dapat digunakan dalam konteks pembersihan atau bersuci, terutama saat air tidak tersedia. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya. Yang pertama ada tanah. Tanah juga ada analog dan fungsinya. Analog tanah yaitu tanah dapat digunakan sebagai pengganti air dalam keadaan darurat. Dalam Islam, ada konsep tayamum, yaitu bersuci dengan debu tanah yang bersih ketika air tidak tersedia. Fungsi tanah yaitu membersihkan anggota tubuh dengan mengusap tanah yang bersih. Nah, yang kedua ada sabun. Sabun juga ada analog dan fungsinya. Analog sabun yaitu sabun dapat dianggap sebagai media pembersih yang efektif untuk membersihkan kotoran dan minyak dari tubuh. Fungsi sabun yaitu memastikan tidak digunakan dalam bersuci ritual. Sabun membantu menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Yang ketiga, ada alkohol atau hand sanitizer. Nah, di sini juga ada analog dan fungsinya. Analog alkohol atau hand sanitizer dalam konteks yaitu membersihkan tangan. Alkohol atau hand sanitizer dapat digunakan untuk membunuh kuman dan menjaga kebersihan. Fungsi alkohol atau hand sanitizer yaitu menjaga kebersihan tangan dan membunuh kuman, meskipun tidak bisa menggantikan air dalam konteks bersuci ritual. Nah, yang keempat ada kain bersih. Nah, kain bersih juga ada analog atau fungsinya. Analog kain bersih yaitu menggunakan kain bersih untuk mengelap atau membersihkan tubuh. Fungsi kain bersih yaitu membantu menghilangkan kotoran atau debu dari permukaan kulit. Yang kelima ada minyak zaitun. Minyak zaitun ada analog dan fungsinya juga. Analog minyak zaitun yaitu dalam beberapa budaya, minyak zaitun digunakan untuk membersihkan dan merawat kulit. Fungsinya membersihkan kelembapan dan kebersihan bagi kulit meskipun tidak menggantikan fungsi air dalam bersuci. Nah, jadi
Kesimpulannya itu, meskipun air adalah media utama untuk bersuci, benda-benda lain seperti tanah, sabun, alkohol, kain bersih, dan minyak zaitun dapat berfungsi dalam konteks pembersihan, baik secara fisik maupun simbolis. Penggunaan benda-benda ini tergantung pada situasi dan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.